koreksi, melakukan review terhadap kezaliman-kezaliman yang selama ini sudah bukan hanya dipertontonkan tetapi diberlakukan terhadap para ustadz kita. Coba bayangkan, pada saat penangkapan dahulu ustadz kita ini disebut terkait pendanaan terorisme. Ada 700 atau 800-an kotak amal yang disita oleh Densus 88. Tapi selama persidangan berbulan-bulan tidak ada satupun kotak amal yang dihadirkan di pengadilan, di ruang sidang ini untuk membuktikan tuduhan-tuduhan dari Densus 88. Jadi ini fitnah atau fitnah, saudara-saudara? Fitnah. Kejam atau kejam, saudara-saudara? Kejam. Zalim atau zalim, saudara-saudara? Zalim. Dan fitnah terkait jamaah Islamiyah, di mana ustadz-ustadz ini dikatakan merekrut untuk menjadi anggota jamaah Islamiyah. Dikatakan melakukan tindakan untuk menjadi bunker atau menyembunyikan anggota jamaah Islamiyah melalui aktivitas para ustadz kita. Tapi pada faktanya, jaksa sendiri yang ternyata tidak menuntut ustadz kita dengan pasal 12B Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang sebelumnya dituduhkan kepada ustadz kita telah melakukan perekrutan terhadap organisasi terorisme. Berarti ini fitnah atau fitnah, saudara-saudara? Fitnah. Bagaimana mungkin tuduhan-tuduhan itu diedarkan di seluruh sosial media, di media massa? Dikatakan bahwa ustadz kita merekrut korporasi terorisme, didakwa dengan pasal 12B Undang-Undang terorisme. Tetapi di persidangan tidak juga terbukti ustadz-ustadz kita itu ya melakukan perekrutan untuk korporasi terorisme. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tuntutan dari jaksa yang tidak pernah menuntut ustadz kita ketiganya dengan pasal 12B Undang-Undang terorisme. Takbir. Dan yang paling penting, dan ini yang paling kejam, fitnah yang paling kejam, paling jahat yang dituduhkan kepada ustadz kita, bahwa ustadz kita dikatakan ya telah melanggar ketentuan pasal 15 junto pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Ini merupakan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 yang merupakan penetapan terhadap Perpu nomor 1 tahun 2002 Undang-Undang terorisme. Apa itu? Yang ustadz kita dituduh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, yang menimbulkan kerusakan baik fasilitas nasional, fasilitas publik, bahkan fasilitas internasional, yang menimbulkan teror yang meluas. Ternyata ada nggak satu saja, nggak usah nyawa manusia, ada nggak satu semut ya yang mati yang dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan ini? Ada tidak? Ada. Jadi ini pengadilan mengada-ngada. Densus 88 dan jaksa ini menebar fitnah. Tetapi setelah masuk masa tuntutan, ketika semua pasal tidak terbukti dan hanya pasal 13C menyembunyikan informasi terorisme, adakah permintaan dari Densus 88 untuk minta maaf kepada ustadz kita, saudara? Tidak ada. Jangankan kepada ustadz kita, bahkan mereka bersalah memfitnah umat Islam. Karena dulu narasinya kalau kita mengisi kotak amal dianggap mendanai terorisme, karena kita ditakut-takuti kotak-kotak amal yang disita itu untuk pendanaan terorisme. Berarti ini jelas mengedarkan fitnah, tuduhan keji yang sangat jahat terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk amalan infak sodakoh yang membuat umat Islam takut kalau beramal, berinfak, bersedekah kepada kotak-kotak amal. Jangan-jangan nanti untuk pendanaan terorisme, jangan-jangan ini seperti JI dan seterusnya. Dan yang paling penting, ustadz kita ini difitnah dengan bukti yang amar putusannya. Bukti itu flash disk yang di dalamnya ada struktur JI yang diperintahkan pada pengadilan sebelumnya untuk dimusnahkan. Bahkan hakimnya juga yang mengadili ustadz hari ini. Hakim itu memerintahkan bukti flash itu untuk dimusnahkan. Tetapi dalam sidang kali ini, bukti flash itu digunakan kembali untuk menjerat ustadz kita. Zolim apa zolim, saudara? Keji atau kecil, saudara? Kecil. Dan saya memberikan amar kepada siapapun yang merasa menjadi penegak keadilan untuk mengoreksi kezaliman-kezaliman sebelumnya dengan putusan yang adil pada hari ini. Dan kemudian segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada umat Islam. Ingat, umat Islam memang diam dizalimi. Tetapi ingatan mereka tidak akan lupa terhadap siapapun yang berbuat zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Mereka tidak akan pernah lupa kepada siapa saja aparat penegak hukum, termasuk petugas-petugas yang memberikan perlakuan yang zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Termasuk hari ini biasanya tidak ada ini seperti ini. Tiba-tiba hanya karena putusan kita ingin mendengar keadilan, tiba-tiba peraturnya luar biasa ini. Kayak benar-benar mengadali teroris. Padahal di OPM jelas-jelas teroris, tidak ada satupun polisi yang dikerahkan. Tidak ada satupun tentara yang diperintah untuk dikerahkan. Ini menunjukkan fitnah ini memang terus diproduksi. Dan agar kita takut untuk mendakwakan ajaran Islam. Apakah kita akan takut mendakwakan ajaran Islam?
Apakah kita akan takut mencontoh Ustadz ini untuk berdakwah sebagaimana yang beliau lakukan? Tidak. Sekali lagi kita tidak akan pernah takut. Kita akan terus mendakwakan Islam. Dan sekali lagi, pokok materi yang dijadikan bahasan dalam dakwahan juga tuntutan itu bukan peristiwa pembunuhan, bukan peristiwa memanah dari jarak dekat seperti yang terjadi di OPM, bukan peristiwa membacok, bukan peristiwa menendang, bukan peristiwa menampar, tapi peristiwa apa? Peristiwa dakwah, ceramah. Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengatakan, yang menyeru kepada agama Allah dan mereka mengatakan kami berserah diri. Dan hari ini dalam persidangan ini kita berserah diri kepada Allah. Kita meminta keputusan dari Allah. Dan kita catat kalau ada kezaliman siapapun pasti akan mendapatkan kezaliman. Tidak menunggu di akhirat, di dunia pun Allah akan segerakan kezaliman itu akan mendapatkan balasannya. Takbir. Dan terakhir saya menghimbau kepada seluruh kaum muslim, terima kasih telah berkenan hadir. Ini adalah bukti kita bersaudara karena akidah Islam, bukan karena organisasi, bukan karena gerakan, bukan karena partai, bukan karena ikatan-ikatan yang rendah. Kita hadir di sini terikat dengan akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menyebabkan kita datang untuk bisa menghadiri dan memberikan pembelaan kepada ustadz kita. Mudah-mudahan semua amal ini niat ridho cari Allah, mencari ridho Allah dan dicatat sebagai amal yang pahalanya kelak akan memperberat timbangan amal kelak kita di yaumul akhir. Ingat, kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang nanti. Di dunia ini semuanya, ya, orang-orang yang zalim itu bisa saja melakukan apapun, tapi kelak di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa membela mereka ketika mereka berbuat zalim. Hari ini bisa saja, ya, ada jenderal yang membela, ada panglima yang membela, ada presiden yang membela. Tetapi nanti kelak di akhirat tidak ada siapapun yang membela. Semua akan dihadili sendiri-sendiri. Semua akan mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban apapun yang dilakukan dunia. Termasuk vonis hari ini, kita catat. Mudah-mudahan. Kita tidak berharap pada manusia. Mudah-mudahan Allah yang akan mengadil dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dengan membebaskan para ustadz kita. Takbir. Sekali lagi kita dukung ustadz kita. Setuju atau setuju ustadz kita dibebaskan. Takbir. Jadi inilah wujud pembelaan kita. Dan terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak pernah merasa capek, lelah, lemah. Apalagi merasa takut untuk terus berjuang. Takbir. Kita akan terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Kita akan terus membela orang-orang yang terzalimi dan terus mengatakan perlawanan kepada orang-orang yang zalim. Takbir. Dan ini ada ibu keluarga dari para ustadz mungkin berkenan untuk menyampaikan harapan sebelum vonis dibacakan. Terima kasih.